Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Trik Podcast, ngobrol dulu aja. Bareng saya Angga Hermawan, dan kali ini kita udah ditemenin sama seorang mahasiswa S1 yang namanya Damar Rivaldi. Welcome, Damar. Halo, Ya, Damar, kalau boleh tahu, lu kuliah di mana sih? Gue belum tahu. gue kuliah di Universitas Pakuan. Oh, di Unpad deket dong. Iya, Jurusan gue manajemen. manajemen. Udah semester berapa sekarang? Sekarang semester 4. Semester 4. Lumayan ya, udah 2 tahun ya. Iya, seharusnya gue semester 6. Cuman Harus- tahun lalu itu gue gap year. Jadi gue nggak kuliah setahun gitu. Oh alah, jadi nambah tahun gitu dong. Iya, Temen gue juga ada tuh yang di sono. Dia juga kebetulan udah semester 4 juga. oke. Kalau kuliah secara daring nih udah berapa lama nih? Kuliah secara daring itu kurang lebih sekitar 3 bulan deh. Oh berarti ini ya, semenjak ada COVID-19 aja ya? Ya, semenjak COVID-19 dan semenjak ada info kalau Bogor itu udah masuk zona merah. Berarti sebelumnya belum pernah nih pakai kayak video conference ataupun media pembelajaran online gitu? Enggak sih, paling kalau online ya cuman ya gitu buat ngomongin tugas aja gitu, nggak ada tentang kayak pembekalan materi atau pembelajaran secara online itu nggak ada. Berarti sebelumnya cuma di grup WhatsApp doang gitu? Iya, cuma di grup WhatsApp. Ngerasa kaget nggak sih? Maksudnya banyak nih mahasiswa yang emang belum pernah pakai aplikasi Google Meet buat conference, terus untuk aplikasi pembelajaran kayak Google Classroom dan lain-lain, pada kaget nggak sih kira-kira? Kalau gue sendiri sih kaget, karena kayak yang biasanya kita ketemu langsung, terus tiba-tiba langsung kayak cuman online gitu. Kayak jenuh banget gitu gak sih, garing gitu pembelajarannya juga. Gue tuh kasihan sama dosennya, dia ngomong panjang lebar gitu kan, terus mahasiswanya cuma duduk doang dengerin. Nah, ya itu juga sih. Berarti kayaknya kurang interaktif gitu ya antara mahasiswa sama dosennya, tuh kurang interaktif aja gitu kalau daring ya. Iya, betul. Di akhir sesi pasti ada tanya jawab ya lah. Terus banyak nggak sih yang nanya gitu setiap ada matkul? Yang gue jalani saat ini sih jarang banget ya. Entah dari dosennya, entah dari mahasiswanya. Kadang ada beberapa dosen yang emang habis ngejelasin materi, ngasih materi itu, dia langsung nutup, udah gitu. Nggak semua dosen tuh kayak open question gitu. Enggak sih, enggak semuanya. Tapi beberapa ada. Beberapa ada nih, tapi yang nanya pun beberapa. Iya, yang nanya pun beberapa. Dan pertanyaannya pun ya paling cuman 1 atau 2 doang gitu. Orangnya itu aja nih ya. Iya, dan jarang. Maksudnya nggak kayak yang sering ada pertanyaan gitu, enggak. Kayaknya garing banget gitu ya, suasananya nggak kayak kelas biasa gitu kalau misalkan kuliahan berangkat gitu. Iya, kalau online kita otomatis harus diem dulu kan, ngedengerin apa yang dosen jelasin, apa yang dosen berikan gitu kan, otomatis kita harus diem dulu, ngedengerin, memahami, baru nanti di akhir kalau kita mau ngomong ya boleh ngomong gitu. Jadi kayak kaget banget sih dari online, dari offline ke online gitu. Kayak gini nggak sih, kayak banyak delaynya gitu, jadi dosennya ngomong tapi suaranya tuh patah-patah gimana gitu, jadi kita kurang paham juga, bener nggak sih? Iya, kayak gitu sih. Kayaknya nggak enak juga gitu ya kalau misalkan pembelajaran online tuh terus-menerus diterapkan gitu di dunia pendidikan khususnya. Iya, kalau gue sih iya, karena sebenarnya ada plus minusnya sih. Plusnya itu kayak lu jadi nggak capek-capek amat gitu harus bolak-balik kampus. Lo bisa ngerjain soal sambil rebahan ya kan. Itu sih plusnya. Cuman kalau minusnya ya lo mau nggak mau harus belajar sendiri, ngedengerin apa yang dikatakan dosen, dan lo harus menerapkan itu sendiri gitu kan. Sama kayak kasusnya kemarin ujian online.
itu ujian nggak kerasa ujian itu gimana ya, suasana ujiannya tuh hilang gitu, semakin lama semakin pudar kan. Iya, Adanya ujian online tuh kayak UN lewat komputer itu kayak hilang aja gitu suasana kompetitifnya, nggak ada gitu. iya betul. Gua pun udah ngerasain UAS online, UTS online, kayak nggak enak sih gitu. Kalau pengalaman gue sih, yang namanya ujian itu kan pasti di kertas nih ya. Jadi kerasa banget ya kertas ujian, Iya, suasananya pun suasana ujian, aura-aura kompetisinya pun ada gitu kalau di kelas. Nah, kalau di HP itu betul. ibaratnya kayak hal yang kita butuhkan setiap hari, udah kayak apa ya, udah kayak jiwa kita sebagian ada di sini gitu. Jadi kita udah kenal sama nih HP, nggak perlu takut gitu. Udah kayak main game aja. Iya betul, betul. Kasian juga sih sama dosennya, gue udah capek-capek nih dosen bikin tugas gitu ya, bikin soal, tahu-taunya ngasal kan. Pada gitu nggak kalau di dunia mahasiswa? Kalau dibilang ngasal sih, nggak ngasal sih. Mungkin malah beberapa mahasiswa akan melakukan kerjasama, ya kan? Namanya online, mereka bisa nyari jawaban dari Google atau uh, teleponan sama teman-temannya untuk nyari jawaban bareng-bareng kalau secara online. Gitu sih. Masih diuntungkan sih kalau kayak gitu ya. Tapi kalau di SMK gue kemarin, parah sih itu. Gue juga sampai pengen ketawa aja ngelihat mirisnya bagaimana ujian di apa ya, di era saat ini. Terus gimana? Seharusnya kalau menurut gue, kalau online, kenapa nggak sekalian ujiannya tuh via video call juga? Maksudnya biar dosennya tuh tahu juga gitu kalau kita kerjanya tuh gimana-gimana gitu. Jadi bisa mantau semua mahasiswanya gitu ya. Ya betul, maksudnya kayak mahasiswanya dia bisa lah lihat mahasiswanya lagi ngapain atau gimana-gimananya kan jadi bisa kepantau. Lu pernah ngitung ini nggak, pengeluaran data buat kayak video conference kayak gini nih? Sejam aja. Belum sih. Gua nggak pernah ngitungin data kuota kan maksudnya Iya, data seluler. Enggak sih, nggak pernah ngitungin kayak gitu. Cuman yang iya boros. Walaupun kita nggak tahu berapa pengeluaran kota yang dikeluarin, cuman yang pasti boros. Karena emang kayak video call gitu kan, pakai aplikasi-aplikasi berbasis video call itu kan kotanya nggak sedikit yang diambil. berarti kendala juga nih buat para mahasiswa kalau misalkan mau ujian online tapi harus video call. Pasti ada kuota tambahan buat mereka supaya bisa ikut ujian dengan lancar kalau harus pakai video conference. Iya sih, betul. Maksudnya itu tuh tadi cuman kayak tambahan gitu. Kalau emang pengen dosennya bisa mantau. Seandainya ya. Iya, betul. Emang sih kalau misalkan dibandingin sama negara yang udah maju, kita jauh banget sih dari fasilitas dan lain-lain. Jauh banget. Udah berasa mimpi lah kita. Tapi sejauh ini kan masih ini ya, UAS online gitu ya, ujian online. Banyak nggak sih yang punya kendala gitu? Wah, kuotanya tiba-tiba habis gitu. Padahal tinggal Iya. nomor terakhir submit gitu. Iya. Menurut gua kendala terbesar selama kuliah daring ini tuh cuman kuota sama sinyal sih. Kan karena nggak semua mahasiswa itu gunain jaringan sinyal wifi kan untuk ngikutin perkuliahan secara daring ini. Nah, berarti otomatis dia pada menggunakan kuota internet. Sedangkan pembelajaran daring harus menggunakan aplikasi kayak Zoom, Meet, gitu-gitu kan. Nah, itu tuh makan kotanya juga cukup besar banget gitu. Apalagi kalau misalkan sinyalnya tiba-tiba hilang gitu. Kan kita jadi gagal fokus, terus hilang konsentrasi juga. Jadi nggak efektif juga jadi belajarnya. Kalau teman-teman lo ada yang ke warnet nggak? Soalnya kalau ke warnet kan itu berkerumun pasti nggak boleh ya. Tapi di daerah lo ada nggak sih yang ke warnet itu buat ujian online atau buat meeting pakai Zoom gitu? Enggak sih. Se pengetahuan gue sih nggak ada sih teman-teman gue yang kayak gitu. Soalnya hampir rata-rata ya udah ngegunain smartphone-nya aja gitu. Berarti dari rumah aja gitu ya? Iya betul. Sekarang tuh sejam di warnet berapa ya? Goceng ada kali. Sejam di warnet goceng. Kalau warnet biasa kayak ya buat
nugas-nugas gitu sih paling cuma 3.000 masih. Kalau ke warnet dibolehin sih, kayaknya lebih hemat di warnet deh daripada kita ngabisin kuota satu kali video conference, ngabisin 500 mega misalnya. Sedangkan kita sebulan ngisi kuota tuh 50.000 misalnya. Iya. Tapi di sana nggak boleh. Enggak sih. Dan teman-teman, dan kalau kayak gue nih kayak lagi UAS kayak gini, dosennya pun minta untuk kita tuh nyertain waktu sama lokasi. Lokasi. Kok Iya, juga? jadi kan kalau di kampus gue, jadi kalau kita ulangan itu nanti jawabannya kita foto terus kita bikin PDF. Nah, baru dikirim gitu. Nah, foto yang kita jadiin PDF itu harus ditaruh waktunya, waktu pengerjaan sama lokasi kita saat ini gitu. Kalau gitu berarti data bisa dimanipulasi dong. Oh, itu sih nggak tahu. Cuman kalau gue sih ya apa adanya aja. Pernah sempat kepikiran nggak sih gitu buat melakukan sebuah kecurangan? Tapi jangan sampai nih ya, ini cuma seandainya aja gitu. Ada yang kayak gitu tuh mahasiswa pikirannya kayak gitu. Mungkin beberapa ada, cuman kalau gue sih nggak kepikiran untuk kayak gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Emang lagi di tengah pandemi kayak gini juga ya kali gue mau maksa-maksain untuk keluar. Kan enggak, mendingan gue di rumah aja daripada gue harus ke warnet. Berarti teknologi belum sampai ke ranah itu kali ya, atau mungkin udah ada cuman kita belum tahu mungkin ya. Ya, Itu jadi minus juga tuh buat kuliah online secara daring gitu. Kalau kuota gimana? Lu biasa di ini ya, di keadaan normal nih ya. Lu kuota ngisi sebulan berapa? Berapa kali? gua kuota itu karena gua pakai smartfren itu tuh gua biasa beli 16 giga itu cuman 2 minggu. 2 minggu. Uh, Itu di ini, di keadaan normal. iya, di keadaan normal. Berarti lu di keadaan normal beli sebulan 2 kali gitu. Iya. Terus sekarang gimana? Di keadaan new normal gini, di mana-mana semua harus online. Iya, kalau di keadaan new normal kayak gini ya lumayan boros sih, kayak gue bisa sampai 1 minggu 2 hari lah untuk kuota habis. Sebulan bisa 4 kali dong. Iya, cuman gue masih suka wifi-an sama tetangga atau minta hotspot sama orang tua sih. Kalau gitu sih sama aja ya. Jadi pengeluaran kita terhadap kuota internet pun pasti bertambah. Iya, UKT tetap jalan. UKT tetap jalan. Terus ada keringanan nggak gitu dari pihak kampusnya? Biasanya masing-masing kampus tuh punya ketentuan-ketentuan sendiri sih. Kalau di kampus gue, kayaknya nanti saat kita pembayaran itu ada keringanan gitu, kayak potongan 100.000 per SKS kalau nggak salah deh. Oh, itu udah ada infonya gitu? Iya, ada infonya. Cuman Dengar-dengar, gue belum pantau lebih jauhnya sih. Waktu itu udah pernah ada yang share ke grup dan katanya kayak gitu. oh itu resmi tuh yang di-share ke grup. Iya. Bukannya awal-awal ini ya udah kerja sama suatu provider gitu buat pembelajaran online? Oh, kalau di kampus gue enggak sih. Enggak. Enggak. Ke Unpak iya ya waktu itu gue baca. Apa ya, maksudnya kayak kampus ngasih masing-masing mahasiswa itu kuota gitu. Iya. Oh, enggak, Unpak enggak. Saudara gue di Unpak soalnya rumahnya tetangga nih sama gue nih. Oh, gue enggak. Gue Iya, manajemen nggak dan dapet. gue enggak dapet sih. Sampai detik ini pun gue enggak ngerasain namanya kuota gratis. Kalau nggak salah tuh kartunya apa ya? Telkomsel kayaknya yang kerjasama. Enggak sih, gue enggak ngerasain sama sekali. Terus gue bukan nonton sih, gue baca gitu ya, postingan di suatu grup Facebook soal kuota gratis tuh yang dari Telkomsel. Pas dilihat tuh anak-anak pada buka apa tuh yang film itu, bukan iFlix, satu lagi Netflix ya. Jadi anak-anak tuh pada buka Netflix gitu, nonton video, nonton film. Jadi bukannya dipakai buat belajar. Iya. Katanya sih, tapi itu gue sumbernya dari kompas.com juga sih. Nah, terus katanya sih Iya, emang kenapa tuh?
Iya, ya, lanjut. Itu kan dari ini ya, dari berita, dari media. Nah, tapi dari Ya. anak-anak yang sosial media yang suka posting-posting, katanya sih itu kuota nggak bisa dipakai apa-apa. Oh, Jadi kayak gua nggak ngikutin sih berita itu. Soalnya emang gue nggak ngerasain itu kuota gratis gitu. teman kelas lain juga nggak ada yang ngerasain. Oh berarti gue harus nanya ke teman, bukan teman, saudara gue langsung nih yang dapat tuh siapa aja gitu. Gue belum Ya. nanya, soalnya gue kira semua mahasiswa di Unpad tuh dapat. BTW temen lu apa fakultasnya? Dia Ilkom, kalau nggak salah iya Ilkom kayaknya. Oh, mungkin beberapa fakultas dapat kali ya. Kalau manajemen sih, ekonomi enggak sih. Gue nggak pernah dengar kalau dapat kuota gratis gitu. Beban juga sih ya buat para mahasiswa kalau terus-terusan online gitu. Iya, betul. Beda banget nggak sih, maksudnya mendingan mendingan kelas biasa gitu daripada kelas online. Iyalah, mendingan kelas offline menurut gue. Tapi kalau kelas offline nggak perlu keluar rumah gitu kan, lu bisa sambil rebahan juga jadi buat ngikutin kelas. Iya, kalau kalau pola pikir lu ya mau males-malesan kayak gitu sih. Maksudnya kan cara pola pikir orang tuh beda-beda gitu. Ada yang cara pembelajarannya tuh nggak bisa tuh secara online gitu. Jadi dia harus secara offline. Terus Iya, kalau kemarin tuh hari Selasa tanggal 2 Juni, Aliansi BEM seluruh Indonesia katanya nuntut keringanan tuh UKT kuliah. Lu setuju nggak sih? setuju sih. Kira-kira bakal bener ada keringanannya nggak? Kita sih berharapnya iya ya. Karena menurut gue pribadi tentang UKT yang tetap berjalan saat pandemi seperti ini tuh kayak sangat ngebebanin banget sih. Apalagi kalau kita tuh nggak ada keringanan. Kalau yang rumahnya deket sih masih oke lah gitu. Maksudnya walaupun terbebani, tapi masih ada yang jauh lebih terbebani itu yang rantau, yang ngekos, dia pulang pun nggak bisa gitu. Ya, Itu sih yang gue resahin kalau misalkan UKT-nya nggak diturunin, kasihan ke mahasiswa yang ngerantau. sebenarnya nggak nggak cuma mahasiswa yang ngerantau yang harus dikasihanin. Kalau menurut gue semuanya sama rata harus dikasihanin. Kenapa? Karena mungkin dari beberapa mahasiswa itu ada yang orang tuanya ngalami kehilangan pekerjaan, ada yang sulit nyari uangnya ya kan karena biasanya dia jualan terus jadi nggak jualan terus kayak banyak juga yang dirumahkan untuk sementara. Menurut gue kalau mau dikasihanin harus sama rata karena semuanya juga sama-sama punya hak gitu. Karena dari menurut gue itu kayak sekarang aja tuh di tengah pandemi kayak gini tuh seluruh sektor perekonomian juga kan terancam tuh, hampir terancam penuh kan. Kayak kita tuh dipaksa untuk stay safe di rumah aja dan ninggalin kegiatan-kegiatan yang biasanya gitu. Terus kayak orang tua kita tuh dapat duitnya dari mana gitu loh. Nah, bantuan pemerintah pun ya cuman ya gitu aja kayak berupa sembako dan lain-lainnya kan. Dan dari segi perekonomian juga masing-masing setiap keluarga kan berbeda-beda gitu. Sekarang kan new normal udah mau diberlakuin ya. Malah udah nyampe fase itu, gue lupa kemarin gue baca. Terus bakalan ini kan, rencananya buat naikin taraf ekonomi kita juga yang lagi turun nih. Terus dampaknya udah mulai kerasa belum nih di lingkungan lo aja? Kalau di lingkungan gue sih beberapa udah kerasa sih kayak teman-teman gue yang tadinya di kerja yang kerja terus diberhentiin gitu, maksudnya kayak dirumahkan dulu, udah mulai beraktivitas kayak biasa lagi. Berarti udah mulai kerja lagi gitu ya. Tapi kan banyak yang di PHK nih. Malah Ya, nah, yang bangkrut kan. itu dia. Kalaupun ada yang namanya lowongan pekerjaan, pasti itu diburu banget pasti. Ya, benar. Nah, terus BTW tentang tadi UKT, menurut gue sih emang harus diturunin sih. Maksudnya bukan diturunin, mungkin lebih diringankan gitu. Gue setuju sih diringanin. Soalnya emang bener dampaknya kerasa banget nih buat Iya, seluruh lapisan masyarakat. Nggak cuma mahasiswa doang, nggak cuma para pekerja doang.
tapi Nah, semua ikut ngerasain gitu. Kasihan kan anak-anak yang belum belum tahu apa-apa gitu, masih polos gitu, tapi udah ngerasain dampaknya. iya gitu. Makanya kan kita juga nggak tahu, mungkin ada yang susah payah nyari duitnya ya kan, orang tuanya buat makan aja mungkin bisa bingung, apalagi untuk mikirin pembayaran UKT gitu. Tapi serius ya, itu mahasiswa kemarinnya PDM loh. Iya, soalnya kalau menurut gua dari segi hak kita juga nih, kalau kita bayar pembayaran UKT selama kuliah daring ini kan banyak yang nggak kita rasain tuh hak kita. Contohnya kayak biasanya harusnya ada praktek nih, otomatis kan praktek dihapuskan. Tapi bayar praktek masih. Enggak, maksudnya kan dari UKT itu kan udah termasuk ke praktek itu. Maksudnya biasanya ada praktek jadi praktek dihapuskan kan. Nah, sedangkan UKT nggak diringankan. Iya sih, gue juga setuju sih kalau misalkan lu tetap bayar tapi lu nggak dapat benefit dari sananya. Iya, gitu. Mungkin kalau menurut gue, mungkin UKT yang udah dibayar itu bisa disalurkan merata untuk mahasiswa untuk melakukan pembelian kuota sih. Soalnya di kampus gue mungkin belum rata ya. Mungkin apa belum rata atau emang nggak dapat sama sekali gitu. Maksud gue tuh harusnya disebar rata gitu, mahasiswa dapat pembelian kuota untuk belajar daring. Harusnya sih ya, harusnya gitu. Soalnya itu Iya. fasilitas juga lah. Hmm. Kalau dipikir-pikir di kampus lu ada nggak sih kayak satu tempat buat ngerjain tugas bareng gitu, tapi tetap stay healthy gitu. Ada kayak tempat buat cuci tangannya, terus tempat ruangan juga tertutup, jadi steril gitu. Ada nggak sih tempat kayak gitu? Kalau di kan gue ini selama pandemi ini belum balik lagi ke kampus nih, dan kampus pun emang di nonaktifkan gitu, nggak ada pembelajaran secara offline gitu. Jadi gua nggak tahu kondisi kampus sekarang kayak apa gitu kan. Kalau fasilitas kayak untuk belajar kayak gitu-gitu ada, setiap fakultas itu gedungnya punya tempat belajar masing-masing gitu loh, udah disediain. Kayak perpusnya juga beda-beda gitu. Bener sih, bener. Kalau misalkan fasilitas kayak itu harusnya pasti ada, tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, kayak yang lu bilang tadi kan, kampusnya dinonaktifkan gitu. Tapi udah dapat info terbaru belum? Kiranya kapan gitu bakalan aktif kembali di tengah new normal gini? Uh, Gini, kalau kampus gue kan gue sekarang lagi UAS nih, dan gue UAS online gitu, dan ini tuh semester genap. Setelah semester genap kan otomatis akan ada penerimaan mahasiswa baru. Oh iya, bener, pasti lah. Nah, jadi otomatis gue libur, dan liburan tuh 3 bulan. Kira-kira berarti otomatis kalau gue balik lagi ke kampus itu kira-kira bulan September. Berarti masih lama ya buat balik lagi ke kampus. Iya, soalnya kan karena ini juga kan karena penerimaan mahasiswa baru dan ini semester genap gitu. Jadi emang liburan tuh 3 bulan gitu dari selesai UAS. Di rumah enggak ini kan enggak ada kegiatan apa-apa kan dari kampus. Nggak ada sih, cuma gitu doang, belajar daring gitu doang. Katanya sih ada yang spekulasi ya. Gue lupa sumbernya dari mana, sumpah gue lupa banget. Katanya kalau misalkan pemerintah disiplin, rakyatnya disiplin, ntar bulan sekian selesai gitu ya. Ada yang bilang bulan September, Iya, ada yang bilang tahun depan nih, soalnya vaksinnya belum nemu. iya. Kalau ngelihat dari jumlah ini ya, data dari pemerintah, jumlah yang terinfeksi itu makin lama makin membengkak aja. Meningkat, Iya, parah banget. parah. Dibilang mungkin nggak bulan September pas lu masuk tuh udah normal gitu. Bukan new normal, tapi normal kembali sedia kala. Ya, kayak biasanya gitu ya. Iyalah. Kalau gue sendiri sih ya cuma bisa berharap ya kayak gitu, semoga udah normal gitu. Masa gue juga pengen gitu ketemu teman-teman gue lagi ya kan, interaksi belajar langsung, nggak boring, nggak jenuh kayak di online. Gue sih berharap cepat-cepat kelar sih COVID ini. Iya, semua orang pasti berharap yang sama sih kayak kita gini. Nah, itu kan Iya, seandainya ya. Tapi kalau seandainya lagi
harapan yang tadi itu belum tercapai, belum terwujud, dan new normal tuh diberlakukan. Kira-kira gimana tanggapannya lo? Baru masuk udah new normal gini, di mana-mana orang pada diem-dieman, nggak bicara gitu di dalam transportasi umum, selalu pakai masker gitu. Iya, kalau kayak gitu kan berarti jatuhnya kita jaga-jaga juga ya kan, kayak kita menerapkan social distancing, kayak harus pakai masker segala macam. Ya menurut gua lebih baik sih emang benar-benar harus clear semua sih, nggak usah new normalan, maksud gua udah normal beneran gitu loh, sampai benar-benar clear baru kita tuh benar-benar balik lagi gitu ke awal. Gue juga setuju nih yang ini, soalnya ini pemikiran pertama kali gue kalau seandainya pengen cepat selesai gitu ya. Itu pertama kali gue mikirin pas ini sih, pertama kita ngerasain terinfeksi, bukan kita, sorry, Indonesia terinfeksi gitu. Cuman nyatanya emang karena masyarakatnya aja yang bandel gitu ya, nakal, nggak nurutin kata pemerintah. Jadi nggak sinkron. Sedih juga kalau misalkan lama-lama dalam situasi kayak gini. Dan gue juga berharap ini bakalan cepet selesai. Ya semoga aja akhir tahun ini udah. Terus lo ada harapan gak nih buat? Amin, semoga cepat kelar. Amin. Lo ada harapan gak nih buat Bapak Kepala Rektor juga Menteri Pendidikan gitu, supaya nyari solusi yang paling tepat dan paling cepat gitu. Soalnya kan kita nunggu lama-lama buat nyari solusi juga percuma sih, maksudnya bukan percuma juga, ada dampaknya juga kita ngerasain, tapi kita pengen secepatnya gitu. Ada nggak sih lo buat solusi untuk apa dulu nih, maksudnya untuk di ini aja di bidang pendidikan gitu, supaya ini gitu, supaya ini supaya belajarnya lebih efektif. Gue sih berharap semoga aja bisa dipertimbang tuh, maksudnya dari segi UKT, jarak gitu. Iya sih, tapi sejauh ini gue lihat kayaknya itu udah pas gitu. Tapi gue pernah baca salah satu blog itu, kayak ada yang ngasih tahu kalau kayak Jamal Wibowo, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, dia pernah ngomong kalau mahasiswa itu dapat ngajuin perubahan besaran UKT dengan menyertakan data pokok gitu. Jadi kayak lu tuh bisa untuk ngajuin keringanan UKT. Misalkan lu menyertakan data-data pokok untuk perubahan kemampuan ekonominya. Gitu. Prosedurnya kira-kira ribet nggak nih? Maksudnya kalau kayak gitu kan kebanyakan orang, oh kayaknya ribet. Malas udah ikutin yang lain aja gitu. Ngalir gitu. Ya mau gimana lagi kalau emang kan di sini juga dia udah ngeluarin kayak kebijakan untuk kayak lo tuh kalau mau UKT lo diturunin ya lo tuh ngajuin gitu, ngajuin perubahan besaran uang UKT lo gitu. Kebijakan yang akan diambil itu nanti dipertimbanginnya sama dengan pilihannya kayak pembebasan sementara atau pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran ngangsur atau penundaan pembayaran UKT, kan itu kan nanti diputusinnya sama pimpinannya kan. Kalau lu mau emang benar-benar butuh untuk diringankan, kenapa harus mikir ribet sih gitu? Iya benar sih, benar. Kita yang butuh gitu. Kita harusnya berusaha, bukan banyak mengeluh, ya nggak? Ya toh kan sama-sama butuh gitu. Iya sih benar, kalau kayak gitu banyak banget pertimbangannya gitu, nggak sembarangan, nggak semata-mata harus rata gitu semuanya gitu. Iya. Mumpung masih di podcast nih ya, lu mau ngasih pesan gak nih buat seluruh pendengar? Untuk seluruh pendengar podcast ini, kalian stay safe di rumah aja dulu. Pokoknya selalu stay health, jaga jarak, jangan keluar dulu sampai emang benar-benar ini tuh COVID cepat kelar gitu. Semoga ini COVID cepat hilang gitu, udah kelar kita balik aktivitas biasa biar kita nggak ada
kayak social distancing kayak gini kan kayak nggak enak banget gak sih biasa ngobrol deket-deketan apa-apaan terus sekarang cuma via online kayak ya ampun gitu nggak ada interaksinya banget. Iya juga sih. Amin, amin. Semoga harapan kita semua terwujud, dunia kembali normal, dan kita pun bisa kembali berinteraksi dengan baik kembali, seperti sedia dulu kala. Amin. Amin. Oke, thanks nih buat waktunya. Dama Rivaldi. Oke. Dari gue, Angga Hermawan, cukup sekian. Oke, thank you juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.